Oke teman-teman, hari ini aku mau cabut ubi yang udah lama aku tanam nih teman-teman. Aku penasaran isi di dalamnya udah besar atau belum. Waktu itu di sini terendam air juga teman-teman. Takutnya kayak buah geledek kemarin. Buahnya banyak busuk-busuk karena terendam air hujan. Jadi langsung aja aku cabut. Aku cabut batang yang paling besar teman-teman. Banyak yang tertinggal juga putus. Sisanya aku gali-gali. Ternyata betul teman-teman, tuh ubinya udah banyak yang busuk gara-gara terendam kemarin. Untung aja cepat dicabut walaupun masih kecil-kecil. Oke, terus langsung aku potong-potong. Langsung juga aku kopek kulitnya. Enaknya dibikin apa nih teman-teman? Dah siap kopek kulit ubinya aku cuci. Cuci bersih, nah dah bersih. Potong tipis-tipis teman-teman. Enaknya aku bikin ubi ini keripik sambal gitu. Nanti dicampur kacang sama ikan teri. Lumayan udah banyak teman-teman. Udah hampir 1 ember. Minyak udah panas, aku goreng ubinya dulu. Dah berubah warna, angkat. Nah ini tidak tahu entah gorengan yang keberapa teman-teman. Karena banyak, hampir 1 ember tadi. Lanjut goreng ikan teri. Ikan teri udah, nah ini dia kacang teman-teman, kacang tanah. Cabai udah siap cabai udah siap digiling, udah halus, aku goreng dulu. Nah ini dia teman-teman, ikan teri udah, kacang udah digoreng juga, sambalnya udah masak. Satukan dalam panci, kualinya tidak muat, jadi aku masukkan ke sini aja. Nah ini dia teman-teman, mantap banget. Keripik ubi campur ikan teri dan kacang. Bisa juga dimakan pakai nasi kayak gini teman-teman. Bang bikin saringan air biar jernih airnya. Oke teman-teman, karena teman kita nyuruh bikin kayak gitu, bikin saring air. Jangan lupa kalian komen dulu teman-teman, kayak mana bikin saring air itu teman-teman. Biar aku coba kolam aku nih yang di situ kan. Kolam itu kolam air minum aku, biar kita bikin saringannya biar jernih teman-teman. Apa aja tuh bahan-bahannya buat bikin saringan air kayak gitu. Nah ini kolamnya ya. Nah ini air yang udah kita ambil. Kalau air di sini tuh air kolamnya warna kayak gini teman-teman ya. Ini aku mau ambil lagi nih pakai gelas. Nah ini teman-teman, kita ambil dulu pakai gelas. Nah warna airnya kayak gini teman-teman ya. Nih warna airnya kayak gini teman-teman. Kalau kami di sini biasanya langsung minum aja nih. Air kayak gini tak payah disaring-saring lagi. Apakah kalau kita bikin saringnya ini bisa berubah airnya, bisa jadi jernih teman-teman? Bisa tak kira-kira? Kalau kami udah biasa nih kayak gini langsung diminum aja. Nih. Mumpung aku haus juga kan, jadi langsung aja aku minum lagi. Rasanya itu agak masam. Oke, jangan lupa komen ya, bantu aku teman-teman apa aja alatnya yang perlu bikin saringan kayak tadi tuh. Bikin saringan air biar jernih. Apakah air ini bisa dijernihkan dengan cara disaring? Komen teman-teman, bisa atau tidak? Oke teman-teman, sore ini cabut ubi lagi. Padahal belum sampai waktunya dicabut teman-teman, karena banyak busuk jadi dicabut aja. Sayang kalau tidak dicabut gara-gara busuk kemarin terendam air. Terus ubinya potong-potong, masukkan dalam tempat. Nah ini dia yang udah pada busuk teman-teman. Udah lembek-lembek, baunya kayak bau tapai. Kulitnya aku buka, enak digoreng campur bumbu tela-tela nanti teman-teman, buat makan malam. Sambil-sambil santai kan enak. Nah ini dia udah malam. Tadi ubinya sebelum aku potong kecil-kecil kayak gini udah direbus dulu teman-teman. Rebusnya pakai garam biar cepat lembut. Potong-potong sesuai selera. Nah aku potong kayak gini aja teman-teman. Lanjut digoreng, taruh minyak. Minyak udah panas, masukkan. Oke udah masak, angkat. Terus tinggal dimasukkan dalam toples kecil kayak gini. Bumbu tela-telanya masukkan juga, goncang-goncang sampai merata. Nah ini dia teman-teman, udah selesai, tinggal dimakan. Mantap banget.
Jangan lupa makannya sambil ngirup air teh. Oke teman-teman, jadi sore ini kita baru balik teman-teman ya. Baru balik kita belanja. Tadi rencana kita beli beras tadi kan. Warungnya tutup teman-teman. Karena ini udah sore kan. Jadi kita lanjut besok belanjanya. Kita mau cepat naik ke darat, ke kebun. Nanti baru kita belanja lagi teman-teman. Gara-gara akhir-akhir ini panas terus teman-teman. Jadi jalan kita yang selalu kita lewat bagus teman-teman, cantik seperti kamu. Iya. Bagus teman-teman jalan kita teman-teman. Mungkin ada seminggu tak hujan ya dah. Tahu. Iya dah. Adalah seminggu ya. Jadi jalanan bagus teman-teman. Mantap. Tadi kita cuma beli di dalam kardus mie itu ada telur, banyak macam teman-teman. Ada tempe, tahu, kerupuk, belacan, ada semua dalam itu teman-teman. Oke, jadi kita lanjut balik dulu. Teman-teman, rindu banget aku teman-teman dengan suasana yang di dekat sini teman-teman. Tuh mantap banget teman-teman. Sejuk aja kalau udah sore kayak gini. Gara-gara aktif ngonten jadinya aku jarang ngopek kelapa di sini teman-teman. Biasanya kita ngopek kelapa di sini. Setiap ada orang ngopek kelapa biasanya aku pasti ada di sini teman-teman. Kita ngopek kelapa juga. Tuh di sebelah ada juga tempat ngopek kelapanya. Gara-gara aktif ngonten jadi aku agak jarang teman-teman ngopek kelapa di sini. Biasanya kita ngopek kelapa di sini teman-teman. Emang konten ini gara-gara aktif ngonten ini merusak aktivitas aku teman-teman. Yang biasanya aku ngopek kelapa di sini jadi kita tak pernah lagi ngopek di sini teman-teman. Jadi rasanya rindu teman-teman. Nantilah teman-teman kalau ada lagi yang naikkan kelapa di sini nanti kita ngopek teman-teman. Oke? Gara-gara ngonten kan jadinya aku jarang ngopek kelapa di situ teman-teman. Kalau aku ngonten kan tak mungkin lah konten aku kopek kelapa terus teman-teman. Jadinya bosan kalian kan. Jadi kita ganti-ganti kontennya teman-teman. Oke? Lanjut. Mungkin hari ini pasti hujan teman-teman. Kayaknya udah mendung kali hari ini. Tuh kalian lihat tuh. Kalau panen kelapa berapa ribu biji bang? Banyak pohonnya. Betul sekali teman-teman. Di sini itu dari ujung ke ujung semua pohon kelapa teman-teman. Jadi banyak pohonnya itu beribu-ribu kalau di sini. Kita itu biasanya kalau manen kelapa biasa sekali panen paling dikit 5.000 pok dia. 5.000, 7.000, 8.000. Paling banyak kadang 10, 11. Sekitar segitu teman-teman. Ngomong-ngomong ganteng juga kita baru siap mandi nih teman-teman. Nah ini Pak udah baru siap balik juga tadi. Jadi di sini tuh sekali panen banyak teman-teman. Waktu aku pertama datang sini, aku tengok aja di sini teman-teman. Kalau kita jalan-jalan di sini, kalau tidak selalu jalan-jalan kan bisa-bisa sesat kita di pokok kelapa pokok deh. Iya. Kemarin aku penasaran teman-teman. Jadi aku tengok lah di YouTube. Ternyata Riau ini nomor 1 paling besar penghasil kelapa di Indonesia teman-teman. Jadi kita sebagai orang kebun tinggal di sini, walaupun tidak kebun kita, bangga pok deh dengan Riau penghasil kelapa yang banyak pok deh. Iya. Banyak betul teman-teman. Kita di sini kerja kelapa, besok rencana aku mau ngait kelapa juga, jadi kita sepil besok. Berapa ribu kita ngait kelapa besok teman-teman ya. Ya pok udah. Pode lagi mau kok ganteng juga Pode nih. Aduh. Oke lah teman-teman ya. Jadi kita jawab dulu komentarnya Pak besok kita ngait kelapa, oke? Kita sepil berapa ribu biji besok kita dapat ngait kelapa. Pagi ini baru siap mandi rencana mau ngait kelapa.
Oke teman-teman, siap-siap dulu sarapan. Sarapan lauk telur sambal sama ikan teri teman-teman. Oke, lanjut jalan-jalan ke tempat lokasi. Nah, di situ ada kelapa yang mau siap dianyut juga teman-teman. Lumayan jauh dari pondok, cuaca gelap, ini udah gerimis. Mudahan aja tidak lebat teman-teman. Dah sampai ngait yang di sini 12 baris. Sambung pengaitnya dulu, sambungannya 2 sambung aja teman-teman. Pipa sama buluh aku sambung. Oke, terus lanjut kait sampai selesai teman-teman. Jangan lupa hati-hati ngaitnya karena di atas banyak juga sampah-sampah daun kelapa, nanti bisa masuk mata teman-teman. Bisa juga pengaitnya itu lepas ikatan. Jadi harus hati-hati. Nah, kayak gini pas aku lagi ngait-ngait tadi ikatan sambung talinya itu lepas teman-teman. Tidak tali lah tapi bekas karet ban. Gara-gara gerimis juga jadinya licin, jadi gampang lepas. Ini sambil gerimis biasanya tidak pernah lepas. Kalaupun lepas dia putus atau patah bambu gara-gara sangkut buah. Haus banget, ambil kelapa muda dulu buat minum. Alhamdulillah udah berhenti hujan teman-teman. Ini dia udah di paling ujung kebun. Nah, ini dia kelapa yang udah dikait. Kalau udah siap dikait semua kayak gini, nanti tinggal dilangsir ke depan sana teman-teman. Dari dalam langsir bawa ke sini. Nah, kalau udah kumpul semua di sini nanti baru dihanyut pakai anak parit ini teman-teman. Tapi nanti airnya dibendung dulu biar banyak. Baru dihanyutkan ke sana. Oke, ini baru balik, udah sore banget teman-teman. Udah jam 5 lewat. Kalau udah sore kayak gini tuh enak banget, pemandangannya adem teman-teman. Sampai di pondok langsung aja aku metik cabai rawit buat masak makan malam nanti. Tuh lihat tuh cabenya subur banget teman-teman. Walaupun diambil setiap hari buat masak mie, masak telur dan lain-lain, tetap aja lebat. Mantap banget. Enaknya sore ini masak apa nih? Oke, petik-petik cabenya dulu, dapat segini udah nih teman-teman. Udah cukup buat masak. Nah, sore ini cuma ada kangkung teman-teman. Ini potongan kangkungnya tinggal dicacak-cacak di tanah bisa hidup. Cabe, bawang putih, bawang merah udah selesai aku potong-potong. Kangkungnya udah dipotong-potong juga, udah dicuci. Nah, ini dia ada masak tumis kangkung, tapi kuahnya agak banyak sedikit teman-teman. Terus lanjut belah-belah kayu api buat masak air. Biasanya kalau mau hemat masak air di bawah pakai kayu api kayak gini teman-teman. Hidupkan api, dah besar langsung aja aku taruh airnya di situ. Nah, ini udah gelap, udah lumayan banyak masak air tadi. Sekalian sempat bakar-bakar sampah keliling pondok tadi. Tuh. Udah siap mandi, lanjut tinggal makan. Makan bareng Pak Ude, kameramen, terus aku juga. Kita makan bareng teman-teman. Mantap. Bang, saran saya pakai pipa egrek sawit, dia ada kayak sambungan besi biar aman kata abang kan. Nah, kita penyambungannya pakai pipa egrek sawit teman-teman. Pakai pipa ini juga kita. Nah, ini sama juga untuk pipa, bisa juga untuk ngegrek sawit nih. Ini yang panjangnya teman-teman. Nah, kita pakai ini juga, tapi untuk di atasnya, untuk yang ujungnya kita lebih pakai buluh kayak gini teman-teman. Jadi kalau ngait kelapa ini kan dia kan agak tinggi kayak gitu kan. Nah, jadi kalau pakai egrek ini, kalau pakai pakai pengait kelapa ini kan dia kecil, ringan teman-teman nih. Nah, ini pengait kelapanya. Jadi kita pakai bulu teman-teman. Nah, kalau matanya kita ganti pakai egrek sawit, mungkin berat mungkin. Ini lebih enak pakai ini, pakai pengait kelapanya. Nah, ini kita sambung dulu teman-teman.
Nah, untuk yang di sininya kan ke sambungan ke bulu kita ikat pakai karet ban bekas saja. Kemarin itu gara-gara lepas, gara-gara hujan juga. Kalau karet ini kan kalau kena hujan teman-teman dia agak ikatannya itu agak longgar. Jadi senang lepas. Nah, sekarang cuaca panas biasanya tidak putus, tidak bisa lepas biasanya kalau udah diikat kayak gini. Kalau tidak kena basah, jarang juga lepas. Nah, ini udah kita sambung. Nah, yang kayak gini kan maksud abang kan? Baru kita sambung ke sini teman-teman. Nah, ini untuk penyambungnya nih. Oke teman-teman, jadi siang ini lanjut lagi. Pagi tadi udah, jadi lanjut siang ini pergi OTW ngait kelapa. Alhamdulillah hari ini panas, jadi tidak ngalangi kita ngait kelapa. Nah, pas balik pagi tadi banyak banget aku jumpa sarang burung teman-teman. Emang biasanya kalau di tepi-tepi jalan di rumput-rumput pakis kayak gini banyak sarang burung. Yang ini telurnya masih 1, biasanya 3. Nah, yang ini pagi tadi masih 2, sekarang udah 3. Masih ada lagi 1 sarang yang aku jumpa pagi tadi. Banyak banget kalau aku jumpa sarang burung kayak gini, orang bilang bang pelihara aja. Nah, kalau burung kayak gini tuh di sini banyak banget teman-teman. Daripada dipelihara nanti takutnya mati, mendingan biar aja bebas. Kalau mau tengok burung kayak gini, tengok aja di atas pokok kelapa pasti ada teman-teman. Oke lanjut. Nah, ini udah sampai lagi di tempatnya. Pagi tadi kita udah selesai yang sebelah situ, jadi lanjut siang ini yang sebelah sana. Nah, yang ini agak susah nih teman-teman, karena kelapa keringnya itu udah melempai ke bawah gitu. Nah, tapi tak ada yang susah teman-teman, kita kait bisa ini. Nah, kita tengok ya. Oke lanjut lagi. Ini aku udah sampai di pondok, sebentar lagi mau mandi. Tapi sebelum mandi aku mau bersih-bersih bekas lokasi nanam ubi kemarin teman-teman. Beserak banyak sampah, jadi mau aku bersihkan dulu. Ubi yang sisa tinggal 2 batang, jadi aku cabut aja. Tuh lumayan buahnya buat nyemil makan malam nanti. Bekas lokasi nanam aku bersihkan, dekat dengan pondok, tak enak kalau banyak beserak. Hidupkan api juga, sampah-sampah dibakar biar nyamuk kurang. Tinggal sapu-sapu. Tuh bersih teman-teman. Teman-teman, sore ini kita mau nanam ubi lagi teman-teman. Nah, jadi ubi yang kita cabut-cabut kemarin, ini dia teman-teman batangnya, mau kita tanam lagi. Nah, kalau kemarin kan nanamnya kita di situ beseraan teman-teman nanamnya. Tidak ada tidak ada aturan, jadi kita mau bikin lurus kayak gini teman-teman. Jadi kalau tumbuh nanti mantap dia teman-teman. Ya bu deh. Bagus dia kan. Rapi. Nah, itu kita mau nanam ubi teman-teman. Bibit cabai yang Pak Ude semai mantap teman-teman, daripada yang kita bikin di situ kemarin. Nah, yang di dekat situ banyak tak hidup, banyak mati. Nah, kalau yang di sini mantap nih, subur-subur teman-teman. Ini bukan lade yang bekampet dibeli kemarin, tak udah. Ini kan bekas tua-tua itu kan? Yang kita beli kemarin. Ada yang ambil kita lagi. Ada itu masak loh. Nah, kita tanam lurus ke sini teman-teman. Itu mau abang.
Teman-teman, sore ini kita diajak sama bocil-bocil main layang-layang, teman-teman. Wis, enak betul boy. Musim angin kuat dah. Iya. Angin kuat enak main layang-layang kan? Iya kan, boy? Boy, jangan lupa nonton di TikTok nanti ya. Ya. Oke? Upload TikTok ya. TikToknya Paru Rozi. Paru Rozi. Iya, Paru Rozi ya. Nah, jangan lupa nonton di TikTok nanti. Tengok teman-teman, gila coy. Jago-jago main layang-layang, boy. Tengok nih. Ayo, jangan kasih sini. Di sini siapa yang paling pandai main layang-layang? Kedua nih. Kami tidak bertapeng. Oh, main itulah, main apa namanya? Kalau kami lainnya nih. Main kelai-kelai gitu, putuskan tali dah. Pandai tak? Gidai. Layangan itu. Layangan tari ya. Kalau kami ingin ikan. Oke lah teman-teman. Nah, ini seru banget kita main layang-layang sama bocil-bocil nih teman-teman. Kecil. Bocil-bocil FF. Ada yang main FF tak di sini? Main FF? Ya. Walan. Main FF enggak? Enggak. Tidak. Nih, Oh? banyak orang. Siapa nama? Ari. Haris. Dipanggil Aco. Oh, Acok. Kok Acok pula panggilan dia tak? Orang Bugis. Oh, orang Bugis lah. Mantap. Jatuh. Jatuh. Ngeprank, boy. Nah, ini teman-teman, ada satu lagi ketinggalan tadi nih. Nah, nih. Siapa namanya, Dek? Yusuf main apa? Main Mobile Legend. Mobile Legend ya? Tak main FF? Enggak. Oh. Tadi dia ketinggalan tadi. Masih di situ dia tadi, teman-teman. Jadi dia minta kenalkan lagi, teman-teman. Bang, aku kenalkan itu dia. Nah. Bilang dulu nama gue siapa? Abid. Ya. Nih, tadi Wahyu. Yusuf. Erlan yang megang tali itu. Bihan. Yang megang layangan sana. Bihan. Aco. Oke. Bihannya. Nah, itu dia teman-teman.